Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin menunjukkan hasil video kami. Saksikan cekidot. Sekian perkenalan kelompok kami. Selamat menonton video pembelajaran yang kami buat. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Fungsi lingkungan biotik dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama produsen, konsumen, dan penguraian. Produsen ialah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempati tumbuhan yang berklorofil. Yang kedua, konsumen. Kelompok konsumen merupakan makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengelolaan makanan dari kelompok produsen. Kelompok konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membuat makan sendiri. Kelompok konsumen terdiri dari manusia dan hewan. Yang ketiga, penguraian. Kelompok penguraian merupakan golongan organisme yang berperan dalam mengurai sisa-sisa jasad mati dari organisme lain. Kelompok penguraian misalnya sebuah bakteri dan jamur. Contoh lingkungan abiotik termasuk sinar matahari, tanah, air, dan udara. Air. Kehidupan dimulai dengan air. Air digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk berbagai keperluan, dan kehidupan tidak dapat hidup tanpanya. Tubuh manusia menggunakan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Fungsinya untuk melarutkan nutrisi yang diserap akar tanaman. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan komponen lapisan bumi paling atas. Penuhan batuan menghasilkan pembentukan tanah dalam kehidupan. Tanah berfungsi sebagai habitat bagi makhluk hidup dan menyediakan berbagai mineral yang dibutuhkan manusia. Selain itu, tanah termasuk berbagai mineral atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Yang ketiga ada udara. Adanya udara merupakan salah satu alasan mengapa kehidupan di permukaan bumi dapat berfungsi secara normal. Permukaan bumi diselimuti udara, istilahnya atmosfer, mengacu pada lapisan udara yang ditutupi permukaan bumi. Yang keempat, sinar matahari. Pusat tata surya adalah matahari, bintang terdekat dengan bumi adalah matahari. Akibatnya sinar matahari dapat mencapai permukaan planet. Gimana sih interaksi lingkungan biotik dan abiotik? Yuk kita simak. Setiap lingkungan memiliki komponen biotik dan abiotik dalam diri mereka. Organisme biotik bergantung pada berbagai zat abiotik untuk dapat bertahan hidup. Seperti air. Air tidak hidup, tetapi banyak membantu menjaga kebanyakan organisme tetap hidup. Ini adalah zat yang diperlukan untuk sebagian organisme untuk tetap hidup, serta menyediakan rumah. Contoh lainnya adalah batu. Sekali lagi, mereka abiotik tak dapat memberikan tempat tinggal atau rumah, ataupun untuk burung, digunakan untuk membantu menjaga kesehatan dan sistem kerja. Abiotik mengacu pada benda mati, sedangkan biotik mengacu pada makhluk hidup. Terkadang ekosistem didefinisikan sebagai komunitas organisme yang hidup di suatu wilayah atau komponen biotik.
dan lingkungan fisik tempat organisme tersebut hidup atau komponen abiotik, yaitu energi dan materi. Dengan kata lain, organisme dan interaksi yang membentuk komponen biotik suatu ekosistem dapat disebut sebagai komunitas. Contoh interaksi tersebut antara lain herbivora, mutualisme, predasi, dan sebagainya. Siklus nutrisi input energi matahari, siklus hidrologi atau air, dan komponen lingkungan tak hidup adalah contoh komponen biotik.